Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang uji sensitivitas. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu antimikroba. Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Produk dari antimikroba adalah antibiotik yang merupakan antimikroba yang dihasilkan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, atau tumbuhan bersifat toksisitas selektif, yang artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit, tetapi tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes. Apa yang dimaksud dengan sensitivitas? Sensitivitas merupakan suatu keadaan di mana mikroba sangat peka terhadap antibiotik, atau sensitivitas adalah kepekaan suatu antibiotik yang masih baik untuk memberikan daya hambat terhadap mikroba. Apa itu uji sensitivitas? Uji sensitivitas merupakan metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri atau antibiotik, dan untuk mengetahui daya kerja dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Apa yang dimaksud dengan uji sensitivitas antibiotik? Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Antibiotik itu sendiri adalah segolongan senyawa alami atau sintetis yang memiliki kemampuan untuk menekan atau menghentikan proses biokimiawi di dalam suatu organisme, khususnya proses infeksi bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan serta reproduksi bakteri. Berdasarkan kegiatannya, antibiotik dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu A. Antibiotik yang mempunyai kegiatan sempit atau narrow spektrum. Antibiotik golongan ini bersifat aktif terhadap beberapa jenis bakteri. Termasuk golongan ini misalnya penicillina, streptomycina, neomycina, bacitracina, polymycina B, dan sebagainya. B. Antibiotik yang mempunyai kegiatan luas atau broad spectrum. Antibiotik yang dapat mematikan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Antibiotika golongan ini diharapkan dapat mematikan sebagian besar bakteri, termasuk virus tertentu dan protozoa. Termasuk antibiotika broad spectrum ialah tetrasiklina dan derivatnya
chloramphenicol, dan ampicillina. Macam-macam kelompok antibiotik, yaitu 1. Antibiotik yang mengganggu biosintesis dinding sel bakteri. Contohnya adalah kelompok beta-laktam dan kelompok glikopeptida. Contoh antibiotik beta-laktam adalah penisilin dan cefalosporin. Sedangkan antibiotik kelompok glikopeptida contohnya adalah vancomycin. 2. Antibiotik yang termasuk kelompok peptida yang mengandung lantionin. Contoh lizin dan subtilin merusak molekul membran sel bakteri. 3. Antibiotik kelompok makrolid bekerja menghambat sintesis protein bakteri. 4. Antibiotik kelompok amigloksida menghambat proses translasi. Dan yang kelima, antibiotik kelompok tetrasiklin bekerja pada ribosom bakteri dengan cara menghambat interaksi kodon-kodon antara mRNA dengan tRNA. Bagaimana cara kerja antibiotik dalam tubuh? Terdapat 2 mekanisme kerja utama antibiotik, yaitu yang pertama, membunuh bakteri atau bakterisidal, bekerja dengan cara merusak struktur dinding sel bakteri, sehingga bakteri akan mati bersama antibiotik tersebut. Yang kedua, menghambat bakteri atau bakterostatik, bekerja perkembangbiakan bakteri sehingga sisa bakteri akan dibunuh oleh sistem pertahanan tubuh manusia. Antibiotik sendiri dapat digolongkan berdasarkan mekanisme kerja senyawa tersebut dan struktur kimiawinya. Ada 6 kelompok antibiotik dilihat dari target atau mekanisme kerjanya. Yang pertama, inhibitor sintesis dinding sel bakteri, mencakup golongan penisilin, polipeptida, dan cefalosporin, misalnya ampicillin, penisilin G. Yang kedua, inhibitor transkripsi dan replikasi, mencakup golongan quinolone, misalnya rifampicin, actinomycin D, asam nalidiksat. Yang ketiga, inhibitor sintesis protein, mencakup banyak jenis antibiotik, terutama dari golongan makrolida, aminoglikosida, dan tetrasiklin, misalnya gentamicin, chloramphenicol, kanamicin, streptomycin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, eritromycin, azitromycin. Yang keempat, inhibitor fungsi membran sel, misalnya ionomycin, valinomycin. Yang kelima, inhibitor fungsi sel lainnya, seperti golongan sulfa atau sulfanomida, misalnya oligomycin, tunicamycin, dan yang terakhir antimetabolit, misalnya azacitidin.
Kapan antibiotik digunakan? Biasanya, antibiotik hanya diresepkan untuk infeksi bakteri dan beberapa infeksi parasit. Jika disebabkan oleh infeksi virus, maka tidak memerlukan antibiotik. Bahkan penyakit infeksi bakteri yang ringan juga tidak perlu antibiotik, karena sistem kekebalan tubuh dapat mengusirnya. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi uji sensitivitas? Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi uji sensitivitas, yaitu yang pertama, difusi antimikroba pada sel dan jaringan hospes. Yang kedua, protein serum pengikat antimikroba. Yang ketiga, gangguan dan interaksi obat. Yang keempat, status daya tahan dan imun pasien. Yang kelima, mengidap beberapa penyakit secara bersamaan. Yang keenam, virulensi dan patogenesis bakteri yang menginfeksi. Dan yang terakhir, tempat infeksi dan keparahan penyakit. Prinsip dasar pemeriksaan uji sensitivitas. Terdapat beberapa prinsip dasar pemeriksaan uji sensitivitas terhadap antimikroba, antara lain yaitu 1. Merupakan metode yang langsung mengukur aktivitas suatu atau lebih antimikroba terhadap inokulum bakteri. Yang kedua, merupakan metode yang secara langsung mendeteksi keberadaan mekanisme resistensi spesifik pada inokulum bakteri. Yang ketiga, merupakan metode khusus untuk mengukur interaksi antara mikroba dan antimikroba. Metode uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dapat dilakukan dengan metode Kirby-Bauer, yaitu dengan menggunakan difusi cakram atau diffusion method, dengan mengukur diameter zona bening yang menunjukkan adanya respon penghambatan pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibiotik. Selanjutnya, uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dengan metode cakram Kirby-Bauer. A. Siapkan 1 plat Muller Hinton-Agar berisi biakan Staphylococcus aureus. B. Letakkan cakram filter yang telah mengandung antibiotik yang akan diuji di tengah-tengah bagian tersebut menggunakan BD Sensidix. Lakukan ini pada setiap plat. Catat nomor sektor pada cakram dan antibiotik apa yang digunakan pada setiap nomor. C. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama minimum 24 jam. D. Ukur zona hambatan di permukaan agar. E. Bandingkan hasilnya dengan zona hambatan standar dari masing-masing antibiotik dan tetapkan apakah organisme tersebut sensitif atau tidak terhadap antibiotik tersebut. Metode Kirby-Bauer. Keuntungan sangat mudah dilakukan. Yang kedua, efisien karena pada satu perbenihan agar dapat menguji maksimal 12 antimikroba. Ketiga, tidak membutuhkan alat dan banyak bahan. Kerugian, yaitu tidak dapat diketahui secara tepat tingkat resistensi atau kepekaan bakteri terhadap antimikroba. Nah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih telah menonton.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.